Arung Palaka adalah Sultan Bone yang menjabat pada 1672 hingga 1696. Dia lahir pada tanggal 15 September tahun 1634. Ia adalah putra Raja Bone ke-13 Lamadaremeng Matinroe Ribukaka. Saat masih berkedudukan sebagai pangeran, Arung Palaka, juga disebut Aru Palaka, memimpin kerajaannya meraih kemerdekaan dari Kesultanan Gowa pada 1666. Arung Palaka pula yang menjadikan Bugis sebagai kekuatan maritim besar bekerja sama dengan Belanda dan mendominasi kawasan tersebut selama hampir seabad. Sosoknya kerap dianggap sebagai pemberontak dan pengkhianat karena Arung Palaka bekerja sama dengan VOC. Pada masa pemerintahan ayahnya, Kerajaan Bone ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa dan statusnya tidak lagi menjadi kerajaan yang merdeka. Tidak hanya itu, raja beserta keluarganya dibawa ke Makassar sebagai tahanan dan diperlakukan seperti budak. Keluarganya dipekerjakan sebagai pelayan di Istana Karaeng Patingaloang, Mangkubumi Kerajaan Gowa. Kala itu, Palaka berusia 11 tahun. Sang pangeran sudah menjadi tawanan Kesultanan Gowa di Makassar. Sebagai tawanan, ruang geraknya sangatlah terbatas. Hatinya berontak, impian untuk bisa melepaskan diri dari kekuasaan Gowa selalu tertanam di hati dan pikirannya. Akhirnya cita-cita itu bisa terwujud meskipun dengan pertaruhan yang amat besar. Arung Palaka terpaksa bekerja sama dengan Belanda membebaskan rakyat Bone dari penjajahan Gowa. Karena sikapnya berkomplot dengan Belanda, citra Arung Palaka hingga kini disebut sebagai pahlawan sekaligus menjadi pengkhianat. Dilema sang pangeran Arung Palaka adalah putra Raja Bone ke-13 Lamadaremeng Matinroe Ribukaka. Kendati menyandang status pangeran, Arung Palaka tak bisa menikmati hidup enak. Dia terlahir dalam suasana konflik antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Polemik tersebut sebenarnya terjadi jauh sebelum Arung Palaka dilahirkan. Ada 4 kerajaan yang terlibat, yaitu Bone, Sopeng, Wajo, dan Gowa Talo. Dari semua itu, Gowa Talo adalah kerajaan yang paling berpengaruh dan bernafsu untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Puncak pertikaian terjadi saat Gowa Talo resmi menjadi kerajaan Islam pada 1605. Kerajaan Gowa memaksa 3 kerajaan lain untuk menganut agama yang sama sekaligus meluaskan pengaruh politiknya. Bone yang berpuluh-puluh tahun sebelumnya cukup merepotkan Gowa akhirnya harus menyerah pada 1611. Sejak saat itu, Bone ikut menganut Islam dan menjadi taklukan Gowa. Meskipun begitu, kedudukan Raja Bone masih diakui dan sempat dimerdekakan kendati rangkaian konflik masih saja terjadi di era-era setelahnya. Pada 1643, Bone benar-benar jatuh dan wilayahnya diperintah langsung oleh Sultan Gowa. Peristiwa tersebut terjadi ketika Bone dipimpin Sultan Lamadaremeng yang tidak lain adalah ayahanda Arung Palaka. Takluknya Bone kepada Gowa membuat Arung Palaka dan keluarganya dijadikan tawanan. Menurut Paloge Petanaba, dalam sejarah kerajaan Tanah Bone, Arung Palaka dan keluarganya dijadikan pelayan di kediaman Perdana Menteri Gowa, Karaeng Patinggaloang. Namun Patinggaloang tetap menaruh respek kepada keluarga Arung Palaka, dan Arung Palaka pun tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas dan gagah di bawah bimbingannya. Hingga suatu ketika, Arung Palaka akhirnya bisa terbebas dari cengkeraman Gowa setelah terjadi aksi pemberontakan orang-orang Bone yang dipimpin Tobala. Pada akhir 1660, Arung Palaka dibantu beberapa mantan petinggi Kesultanan Bone yang masih setia menyerang Gowa. Serangan ini membawa hasil, Arung Palaka membebaskan orang-orang Bone yang dipekerjakan paksa. Sayangnya, Tobala tewas dalam peperangan tersebut. Arung Palaka terpaksa mundur. Untuk meraih kemenangan, ia belum sanggup lantaran armada militer Gowa masih terlalu kuat, bahkan membuatnya kian terdesak. Arung Palaka pun terpaksa melarikan diri karena menjadi target utama pasukan Gowa yang mencarinya sampai ke Buton. Di saat yang sama, VOC datang menawarkan bantuan. Kondisi ini sebenarnya dilematis bagi Arung Palaka. Di satu sisi, ia muak dengan ambisi VOC. Namun di sisi lain, ia memerlukan dukungan kaum penjajah itu jika ingin menuntaskan dendamnya sekaligus menjadikan Bone sebagai pemerintahan yang berdaulat lagi. Akhirnya, pada 1663, Arung Palaka dan para pengikutnya berlayar jauh ke Batavia, tepat di mana pusat kekuasaan VOC berada. Selain untuk menyelamatkan diri dari kejaran Gowa, Arung Palaka ternyata harus membuktikan terlebih dulu bahwa ia memang benar-benar butuh bantuan VOC. VOC mengizinkan Arung Palaka dan orang-orangnya menetap di Batavia. Inilah asal-muasal kampung Bugis yang kini berada di wilayah Jakarta Utara.
Namun mereka harus membantu VOC sekaligus sebagai pembuktian diri bahwa mereka adalah orang-orang yang tangguh dan dapat diandalkan. Kehadiran Arung Palaka sangat menguntungkan VOC. Setelah 3 tahun membantu VOC, Arung Palaka ingin menuntaskan dendam sekaligus merebut kembali wilayah Bone yang dikangkangi Gowa. Pada tanggal 24 November tahun 1666 armada besar bertolak dari pesisir utara Batavia menuju Celebes, terdiri dari 21 kapal perang yang mengangkut 1.000 prajurit. Pasukan Arung Palaka yang beranggotakan 400 orang semakin percaya diri berkat bantuan VOC yang menyumbangkan 600 orang tentaranya dari Eropa yang paling terlatih. Mereka berangkat untuk mengalahkan Gowa yang dipimpin Sultan Hasanuddin. Terjadilah pertempuran legendaris itu. Gowa pada akhirnya menyerah, dan tanggal 18 November tahun 1667 Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang menandai kemenangan VOC dan Arung Palaka walaupun selama beberapa tahun berikutnya serpihan pasukan Gowa masih melakukan perlawanan. Pada 1672 Arung Palaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Impiannya menjadi kenyataan. Ia memang hanya menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta Bone, sekaligus membebaskan Bone dari penguasaan Gowa dan membalaskan dendamnya, meskipun dengan cara yang tidak bisa memuaskan semua pihak. Pusaka Arung Palaka. Banyak kisah menarik mengenai Arung Palaka. Di antaranya beberapa pusaka peninggalannya yang masih tersimpan hingga kini. Salah satu pusaka peninggalan Arung Palaka yaitu keris Lamakawa Tepi Tatarapeng, karena seluruh hulu dan sarungnya berlapis emas. Pada zamannya pusaka ini dipergunakan oleh Arung Palaka dalam setiap pertempuran melawan musuh kerajaan. Pusaka ini memiliki sifat ketajaman serta sangat berbisa, sehingga sekali tergores terluka, sekejap waktu akan meninggal atau dalam bahasa Bugis disebut Makawa. Pusaka ini juga merupakan salah satu perlengkapan resmi dalam upacara pelantikan dan pengangkatan Raja-Raja Bone. Selain keris ada juga kalewang, lati riduni, alameng yang hulunya berlapis emas dan dihiasi intan permata. Konon pusaka ini selalu dikebumikan bersama raja yang mangkat. Namun setiap kali itu pun memunculkan diri di atas makam yang diliputi cahaya terang benderang. Sehingga atas kejadian ini, maka pusaka ini disebut Late Ariduni, yang tidak berkenan untuk dikebumikan. Pusaka ini kemudian disimpan dan mendapat pemeliharaan, serta dipergunakan sebagai perlengkapan resmi dalam upacara pelantikan dan pengangkatan Raja-Raja Bone. Selain kelewang ada juga tombak, Lasalaga. Merupakan sebuah tombak yang pegangannya dekat mata tombak dihiasi emas. Tombak ini merupakan simbol kehadiran raja. Selain itu Arung Palaka memiliki payung pusaka kerajaan Bone hadiah dari kerajaan Pariaman, yang merupakan wujud sikap persaudaraan antara dua kerajaan. Pusaka ini menjadi suatu alat perlengkapan resmi pengangkatan dan pelantikan raja-raja hingga Raja Bone terakhir. Tongkat payung mempunyai tinggi 18 ruas yang terbuat dari emas. Daun payung bermahkotakan emas, dikelilingi 11 anting emas, meliputi 72 helai jari-jari yang dilengkapi dengan 71 buah anting-anting kecil serta 57 buah anting besar yang terbuat dari emas. Pada kain payung, tampak dihiasi dengan 2 susun lilitan rantai emas, sebagai tanda kesatuan persaudaraan antara kerajaan Bone dan kerajaan Pariaman. Arung Palaka juga memiliki selempang emas berbentuk rantai-rantai yang berukuran besar dengan jumlah 63 potongan dengan panjang 1,77 meter dengan berat seluruhnya mencapai 5 kg. Pada ujungnya tergantung 2 buah medali emas bertuliskan bahasa Belanda sebagai tanda penghormatan kerajaan Belanda kepada Arung Palaka Raja Bone ke-15. Selempang emas ini merupakan pusaka kerajaan Bone yang juga hadiah dari Raja Pariaman. Pusaka ini kemudian menjadi perlengkapan resmi dalam upacara pelantikan dan penobatan Raja-Raja Bone. Inilah kisah lengkap Arung Palaka, dipetik dari sejarah kerajaan Tanah Bone, Tirasa Channel.